Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, 3 minggu jelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari mendatang, pendistribusian logistik telah dilakukan KPU Kabupaten Kota di berbagai daerah. Sejak 25 hingga 26 Januari lalu, KPU Kota Cilegon juga telah mendistribusikan logistik kotak suara menuju 2 kecamatan, terdiri dari Kecamatan Purwakarta dan Polomera. Jelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum terus memaksimalkan pendistribusian logistik di beberapa daerah di Indonesia masih on the track sesuai jadwal yang telah ditentukan. Anggota KPU Kota Cilegon Urip Haryantoni menjelaskan, sejak 25 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon mulai mendistribusikan logistik kotak suara pemilu 2024. Pendistribusian logistik di hari pertama dikirim menuju Kecamatan Purwakarta yang dilanjutkan pada hari kedua, hari Jumat 26 Januari 2024, didistribusikan ke Kecamatan Polomera. Tercatat per tanggal tersebut, KPU Kota Cilegon juga telah menerima sebanyak 460 kotak suara pemilu 2024 yang akan digunakan dalam pemilihan DPR Republik Indonesia, DPD, DPRD Provinsi Banten, DPRD Kota Cilegon, dan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 mendatang. Ini KPU sudah melakukan pergeseran kotak suara. Kemarin itu kotak suara bergeser ke Kecamatan Purwakarta, disimpan di gudang Kecamatan Purwakarta, dan hari ini untuk Kecamatan Polomera. Dari total kebutuhan sebanyak 745 kotak suara, 285 kotak suara lainnya akan didistribusikan bersamaan dengan surat suara pemilu yang ditargetkan dapat terdistribusi paling lambat pada waktu tengah malam. Adapun sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Agus Melas memastikan akan terus memperbaharui proses distribusi seluruh logistik pemilu, baik logistik utama seperti surat suara dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, maupun logistik pendukung yang meliputi bilik suara, tinta, dan alat coblos. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, jelang pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang, salah satu fokus dari KPU di seluruh kabupaten kota di Indonesia adalah pendistribusian logistik. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pendistribusian logistik di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kita akan berdiskusi bersama dengan Ketua KPU Maluku Barat Daya, Bapak Christian L. Talupor. Selamat malam Pak Christian. Selamat malam, Mbak Muna. Ya, salam sehat Pak Christian. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Baik Pak Christian, kita langsung saja mulai. Ini tersisa beberapa hari lagi pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari 2024. Sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh KPU Maluku Barat Daya Pak untuk hal pendistribusian mungkin ini Pak, logistiknya? Ya, baik Mbak Muna. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan terima kasih atas undangannya bisa diperkenankan untuk hadir dalam dialog yang bermanfaat ini. Ya. Pertama-tama mungkin yang dapat kami sampaikan bagi kita semua bahwa sampai di hari ini sesuai dengan jadwal tahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya telah melaksanakan beberapa tahapan persiapan berkaitan dengan pengadaan dan distribusi logistik. Nah, untuk pengadaan sendiri, Mbak Muna, kami secara kelembagaan hampir semua kurang lebih 80% perlengkapan logistik itu pengadaannya itu dilakukan melalui KPU Provinsi dan langsung oleh KPU RI. Hanya beberapa formulir saja yang pengadaannya itu di kabupaten kota. Yeah. Nah, oleh karena itu sampai hari ini memang kalau secara secara keseluruhan mungkin dapat kami sampaikan, diketahui bersama bahwa persiapan kami untuk pendistribusian logistik berkaitan mulai dari pengadaan sampai pendistribusian itu ada di kisaran sekitar 80-90%. Nah, memang beberapa formulir atau beberapa jenis surat suara itu belum lengkap. Kemarin sudah dikirimkan tetapi masih ada kekurangan, dan kekurangan ini
kami telah berkoordinasi secara berjenjang untuk kemudian dapat dipenuhi oleh penyedia. Mungkin yang pertama bisa disampaikan seperti itu. Rinciannya mungkin ada beberapa surat suara jenis pemilu untuk DPR RI, kemudian DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga masih ada sedikit juga kekurangan surat suara DPRD Kabupaten Kota. Memang jumlahnya tidak signifikan. Kalau kita total itu nggak sampai 500-an. Mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai pendahuluan atau pembuka seperti itu, Mbak. Baik Pak Christian, ini Maluku Barat Daya sebagai daerah kepulauan tentu memiliki tantangan juga dalam hal pendistribusian untuk logistik pemilu 2024 ini. Apa saja tantangannya dan kapan ini Pak rinciannya akan dikirimkan, akan didistribusikan logistik tersebut dan dengan menggunakan armada kapal apa nantinya nih Pak? Baik, soal tantangan distribusi ya, dapat kami jelaskan Bu. Maluku Barat Daya ini terdiri dari 17 kecamatan. Kemudian 17 kecamatan ini kalau kita bagi 17 kecamatan ini dia berada atau berlokasi di kurang lebih 11 pulau yang berbeda. Yeah. Nah, jaraknya juga itu yang paling dekat itu ada di kisaran sekitar 7 sampai 8 mil laut. Yang paling jauh itu malah sekitar 7 sampai 80 mil laut, dan memang tantangan kita di sini lumayan besar berkaitan dengan distribusi logistik. Dapat kami sampaikan juga bahwa sesuai yang kita ketahui bersama, di bulan-bulan ini, mulai dari Desember sampai April itu biasanya kita memasuki musim angin muson barat, dan angin muson barat di Kabupaten Maluku Barat Daya itu biasanya ketinggian gelombangnya itu normalnya itu antara 2 meter sampai bisa, kalau ekstrim itu bisa sampai kisaran 3 sampai 4 meter. Nah, oleh karena ini tantangan tersendiri. Nah, hari ini KPU sendiri telah melalui berbagai upaya, Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya telah melalui berbagai upaya untuk berkoordinasi, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu kami melakukan distribusi logistik. Dan dapat kami laporkan bahwa hari ini kami secara kelembagaan telah berkoordinasi resmi dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam hal ini kami telah berkoordinasi juga dengan Forkopimda dalam hal berkaitan dengan dapat membantu KPU mencari jalan berkaitan dengan kendala distribusi logistik. Kami telah membangun koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya, dan kami telah dihubungkan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk dapat kami berkoordinasi berkaitan dengan bantuan kapal yang insya Allah kalau lancar bisa dipenuhi mungkin dalam beberapa hari ke depan. Nah, berkaitan dengan rencana kami untuk melakukan distribusi, rencana kami itu karena daerah kita daerah kepulauan, kemudian turun ke kecamatan Ibu, ini kita ada juga kurang lebih 11 kecamatan dari 17 kecamatan yang logistik kita kalau tiba di kecamatan itu, dia dari kecamatan ke desa itu juga melalui laut. Nah, ini membuat kami merasa perlu untuk mempressure sehingga logistik itu sedapat-dapatnya paling cepat itu atau paling lambat itu tanggal 10 atau tanggal 11 Februari itu dia sudah tiba di kecamatan. Sehingga dari kecamatan bisa mempersiapkan ada waktu yang cukup untuk kemudian melanjutkan jalur distribusi ini hingga sampai ke desa. Nah, dapat kami informasikan juga di Maluku Barat Daya ada juga TPS yang dia itu berada di luar desanya. Jadi ketika distribusi ini dia logistik sampai di desa ke teman-teman di PPS, Panitia Pemungutan Suara, mereka juga harus berjibaku dengan gelombang laut karena untuk mengantarkan surat suara ke TPS, ada satu TPS khususnya itu TPS 3 Desa Luang Barat, itu ada di Pulau Metimarang, itu pulau tersendiri. Kemarin pulau tersebut telah dikunjungi oleh Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menko Polhukam dalam rangka launching gerbang Dutas. Jadi memang tantangan kita di situ, Mbak. Kita diperhadapkan pada gelombang laut yang cukup tinggi.
Kemudian kita diperhadapkan juga pada kondisi ketersediaan sarana prasarana, terlebih khusus berkaitan dengan transportasi laut yang memang di kami sini sangat terbatas. Mungkin demikian. Baik, Pak Christian, berarti dari KPU Maluku Barat Daya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dan juga dari pemerintah provinsi Maluku telah memberikan fasilitas begitu Pak ya untuk menyediakan transportasi yakni kapal pada nanti pendistribusiannya. Baik, itu tadi mengenai penyiapan logistik. Terkait dengan KPU, dengan PPS dan juga KPPS ini bagaimana sejauh ini kita mempersiapkan mereka yang akan bertugas pada tanggal 14 Februari nanti, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Berkaitan dengan PPS dan KPPS dapat kami sampaikan bahwa terakhir kami secara kelembagaan itu dapat menyatakan bahwa kami secara kelembagaan itu telah siap dari sisi personalia. Jadi dari 293 TPS itu telah direkrut kurang lebih ada 2051 anggota KPPS, dan kami secara serentak secara nasional KPU RI telah menginstruksikan untuk kita kemarin tanggal 25 Januari itu telah melantik secara serentak, telah melantik KPPS sejumlah itu 2051 personil. Sementara berkaitan dengan petugas ketertiban di TPS atau yang biasanya dikenal dengan istilah Linmas, sesuai dengan instruksi pimpinan dari KPU RI menginstruksikan kepada kami untuk kemudian berkaitan dengan pengisian personil Linmas ini atau petugas ketertiban TPS, itu kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah membantu untuk mempersiapkan. Jadi secara resmi tadi saya juga sudah menyampaikan secara lisan dan juga secara tertulis lewat surat kepada Pak Wakil Bupati untuk dapat diperhatikan dan kemudian dapat dibantu untuk dipenuhi untuk petugas ketertiban atau Linmas tersebut. Demikian, Mbak. Baik. Bapak berkaca dari pemilu tahun 2019, tentu dari KPU Maluku Barat Daya telah memiliki catatan-catatan tersendiri atau evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya. Hal apa yang harus diperhatikan oleh KPU beserta jajaran hingga KPPS untuk bisa menyukseskan pemilu serentak 2024 ini, Pak? Iya, baik, terima kasih. Mungkin yang pertama, secara nasional memang pemilu 2019 kemarin banyak catatan yang memang harus diperhatikan. Demikian pula bagi kami di sini, terlebih khusus berkaitan dengan aspek kesehatan dan keselamatan teman-teman pelaksana teknis di bawah, dalam hal ini KPPS. Ini bukan hanya berlaku bagi kami juga, tetapi bagi teman-teman pengawas pemilu, bahkan sampai kepada teman-teman dari TNI Polri yang turut andil dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, kami hari ini, catatan kami mencoba untuk kemudian melakukan rekrutmen ini dengan memperhatikan benar-benar aspek kesehatan, itu yang pertama. Jadi teman-teman yang direkrut, anggota KPPS kita itu benar-benar melalui proses screening kesehatan sehingga bisa dibuktikan jejak rekam kesehatannya, sehingga ketika dalam pelaksanaan tugas itu tidak menjadi hambatan. Kemudian yang berikut catatan-catatan kami, karena kami di sini yang tadi saya sampaikan di awal, kita daerah kepulauan, kita mencoba untuk kemudian secara rigid kita memperhatikan benar proses sortir, lipat, kemudian penghitungan surat suara, sehingga ketika distribusi logistik kita betul-betul menjaga tidak terjadi, atau sekiranya terjadi pun itu dalam angka yang batas-batas yang sangat wajar, tidak terjadi kekurangan logistik yang terlalu signifikan. Sebab kalau itu terjadi akan sangat sulit kemudian bagi Kabupaten Maluku Barat Daya, KPU Maluku Barat Daya untuk kemudian harus memenuhi kekurangan-kekurangan itu. Mungkin ini jadi catatan-catatan penting dari kami dalam rangka menyukseskan gelaran pemilu serentak tahun 2024. Baik, tentu dengan berbagai hal yang telah dipersiapkan oleh KPU Maluku Barat Daya ini bisa menyukseskan baik dari pendistribusian ataupun dari pelaksanaan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Pak Christian, terakhir harapannya kepada penyelenggara pemilu, teman-teman hingga ke KPPS dan juga pemilih nanti di Maluku Barat Daya hingga pemerintah untuk bisa
menyelenggarakan dengan baik pemilu pada 14 Februari 2024 seperti apa Pak? Singkat saja Pak. Iya, baik. Mungkin harapan kami kalau dari pemerintah ya, kami selama ini selalu mendapatkan dukungan yang maksimal. Kami tetap berharap dukungan ini berlangsung sampai akhir sehingga pemilu dapat berlangsung dengan aman, damai dan sukses. Sementara bagi teman-teman jajaran KPU mulai dari PPK, PPS dan KPPS, kami mengharapkan untuk bekerja dengan sepenuh hati, tetapi tetap menjaga keselamatan, menjaga kesehatan. Sehingga arahan pimpinan KPU RI berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia, terlebih khusus di Kabupaten Maluku Barat Daya, no mistake, zero accident. Kami berharap pemilu ini berjalan dengan aman, dengan damai, lancar, tanpa kendala, semua berakhir dengan riang gembira. Terus bagi pemilih, dalam hal ini masyarakat Maluku Barat Daya, kami himbau agar hadir di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Jangan sia-siakan hak pilih Anda, karena di dalam suara Anda itu ada titipan suara Tuhan untuk memilih pemimpin yang akan membantu, yang akan memperjuangkan kesejahteraan kita bersama. Demikian Mbak Munah. Baik, Pak Christian L. Talupor selaku Ketua KPU Maluku Barat Daya, terima kasih banyak Bapak telah memberikan informasi terbaru terkait bagaimana langkah yang dilakukan oleh KPU Maluku Barat Daya terhadap persiapan penyelenggaraan pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Christian, sehat selalu, selamat malam Bapak. Terima kasih Mbak, selamat malam, hormat untuk semua tim Kominfo TV, Kominfo Newsroom di mana saja berada. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ketua KPU Maluku Barat Daya, Bapak Christian L. Talupor. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.